Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di tempat ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini lewat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati dan hidup adik-adik yang ada di rumah untuk kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau angkat kembali pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau tutup mata dan lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Biar Tuhan hadir di setiap hati dan rumah adik-adik sekolah minggu yang ada. Kami mengucap syukur dan kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau bersuka dan menari untuk Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berutang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berutang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan Kristus.
pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Sekali lagi, aku pahlawan Kristus, aku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor 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 dengan imanku. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Baca kitab suci, doa setiap hari dengan semangat ya. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kita akan mendengar firman Tuhan. Tetap fokus. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, guru kami, dan Tuhan urapi kami semua anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semua. Kakak sangat rindu sama adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Kakak rindu kita menari, memuji Tuhan bersama-sama, bermain bersama-sama, mendengar firman Tuhan sama-sama. Tapi tidak apa-apa. Kakak percaya adik-adik juga di rumah harus semangat ya. Di rumah harus semangat adik-adik. Adik-adik di rumah harus punya semangat yang tinggi untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, datang kepada Tuhan walaupun hanya harus lewat YouTube. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang sedih hati, Adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang pernah sedih? Siapa di sini yang pernah menangis? Ayo, siapa di sini yang pernah sedih dan menangis? Boleh angkat tangannya di rumah. Kakak percaya adik-adik pasti di rumah pernah mengalami yang namanya sedih, menangis. Kakak juga pernah mengalami sedih, menangis. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong seluruh kehidupan kita. Nah, puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak mau cerita tentang sedih hati yang kakak ambil di dalam Kejadian. Ayo, sudah siapkan Alkitabnya belum di rumah? Ayo kakak tunggu 3 detik. 1, 2, 3.
Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-21. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kakak akan baca ayat ini, adik-adik nyimak dan baca di rumah ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaringnya. Adik-adik, ini adalah kisah Hagar dan Ismail. Adik-adik yang ada di rumah, di sini Hagar sangat sedih. Hagar sangat sedih. Kenapa? Sebelum itu yang kita tahu bahwa Hagar adalah hamba dari Sarah, istrinya Abraham. Ya, lalu Sarah mengangkat derajatnya Hagar untuk menikah dengan Abraham untuk memiliki keturunan, dan akhirnya ketika dia hamil dia malah melakukan hal yang tidak baik kepada Sarah, dan akhirnya Sarah mengusir dia, Abraham mengusir dia ke padang gurun. Nah, apa yang membuat Hagar sedih? Yang ayat ini sudah kita baca. Yang membuat Hagar sedih karena Ismail hampir mati. Karena dia kehabisan air. Ketika dia di padang gurun, dia kehabisan air. Ismail hampir mati. Dia sangat takut, sangat sedih adik-adik. Bayangin adik-adik, kalau adik-adik lagi di padang gurun, adik-adik kehabisan air. Pasti adik-adik sedih kan? Adik-adik takut mati. Begitu juga pun dengan Hagar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, ayo kakak mau tanya, apa sih yang membuat adik-adik sedih? Yang membuat adik-adik sering menangis? Mungkin ya, mungkin. Contoh, mungkin nih John sedih, menangis di rumah karena apa? Mungkin karena abis diomelin mami papi. Terus John pengen mainan, tapi John tidak dapat. Begitu juga dengan yang lainnya, mungkin sama. Mungkin nilai ulangannya jelek, nilai pelajarannya jelek, PR-nya jelek. Tapi adik-adik yang mau kakak kasih tahu kepada adik-adik, kita tidak boleh sedih. Karena kita punya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketika Hagar menangis, Ismail menangis, lalu malaikat Tuhan datang. Nah, kita melihat nih bagaimana Tuhan kita itu besar. Dia mampu melakukan semuanya dalam kehidupan kita. Lalu malaikat Tuhan datang. Di ayat yang ke-17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, lalu ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita sangat besar. Tuhan mengirim malaikat kepada Hagar saat itu untuk memberitahu bahwa Allah mendengar suara anak itu. Dan berkata, janganlah takut, sebab Allah mendengar suara anak itu. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika adik-adik sedih, adik-adik gak boleh takut. Amin. Adik-adik gak boleh takut dan gak boleh sedih lagi. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan melihat seluruh hati adik-adik. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik menangis, apa yang adik-adik inginkan pasti Tuhan kasih semuanya. Seperti
Hagar dan Ismail ini. Ketika airnya habis, Tuhan membukakan mata sumur saat itu, sehingga kirbatnya terisi lagi penuh. Bagaimana kan kita bisa melihat Tuhan kita begitu besar. Nah, adik-adik, apa kuncinya supaya kita tidak sedih lagi? Kita tidak sedih lagi. Jadi adik-adik harus dengar nih, simak ya. Yang pertama yaitu bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Maha Pendengar. Tuhan Maha Pendengar dan Tuhan Maha Melihat. Tuhan mendengar semua tangisan, kesedihan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan melihat hati adik-adik yang sedang sedih, hati adik-adik yang sedang menangis di rumah. Jadi mungkin ketika adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sedih nih, Tuhan, kenapa nilai ulangan saya jelek? Nah, adik-adik jangan takut tidak naik kelas. Tapi adik harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengetahuan yang lebih kepada adik-adik dengan adik-adik belajar terus. Mungkin adik-adik habis dimarahin orang tua, Tuhan saya sedih habis dimarahin mami papi. Nah, adik-adik, Tuhan mendengar semua tangisan adik-adik dan Tuhan mungkin akan membuka hati orang tua adik-adik untuk minta maaf kepada adik-adik. Nah, tapi adik-adik harus tahu kenapa orang tua bisa marah pada adik-adik semua yang ada di rumah. Apakah itu karena kesalahan adik-adik, karena nakal atau sebagainya? Nah, itu dia. Adik-adik harus ingat ya. Nah, yang pertama tadi kita harus ketahui bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu Maha Mendengar, Maha Melihat. Dia mampu mendengar dan melihat semua apa yang kita sedihkan, apa yang kita tangisi. Seperti Hagar dan Ismail ini. Yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Kita tidak boleh takut. Sebab apa? Sebab Tuhan akan menyertai kehidupan kita ketika Tuhan sudah mendengar dan melihat hati kita dan kita tidak takut, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ya. Kita harus percaya itu. Yang ketiga, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita harus bangun. Kita harus angkat dan bimbing kehidupan kita. Mungkin kalau orang tua mendengar firman Tuhan ini, kita harus bangunlah, angkatlah, bimbinglah anak-anak kita. Jadi ini sekaligus firman Tuhan buat orang tua sekolah minggu sekalian ya yang ada di rumah. Jadi ketika mungkin anak kita sedih, anak kita sedang menangis, mari kita bangun dia, kita angkat dia, kita bimbing dia. Kita sayang dia, kita kasihi dia, kasih tahu, nasihati bagaimana mungkin anak-anak, mungkin adik-adik melakukan kesalahan atau nakal. Nah, orang tua menasehati. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, apa yang keempat? Yaitu adik-adik harus ingat janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita, Dia pasti akan menyertai kita. Jadi adik-adik di rumah harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Ya. Jadi yang pertama tadi, Tuhan itu Maha Pendengar dan Maha Melihat. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, bangunlah, angkatlah dan bimbinglah. Dan yang keempat, ingat janji Tuhan. Itu 4 kunci ketika kita sedang sedih, yang kita bisa ambil dari kisah Hagar dan Ismail. Nah, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan ini singkat, tapi masuk di dalam hati kita. Jadi kita tidak boleh lagi sedih ya di rumah. Tuhan melihat kesedihan adik-adik.
Tuhan melihat seluruh tangisan dan air mata adik-adik. Adik-adik jangan pernah takut. Ingat janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, menolong, memelihara setiap kehidupan adik-adik di rumah. Ketika nilai ulangan adik-adik di rumah sedih, Tuhan akan memberi hikmat pengetahuan kepada adik-adik berlebih, supaya adik-adik makin semangat belajar, sehingga nilai ulangannya akan bagus. Adik-adik ingin sesuatu, ingin hadiah, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Percaya janji Tuhan kalau Tuhan akan memberi, pasti Tuhan akan memberikan itu. Jadi kita harus lakukan ini, kita harus percaya dan lakukan setiap tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan adik-adik di rumah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi jangan pernah sedih. Kita harus lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dengan berdoa, berserah kepada Tuhan, minta apa yang adik-adik mau, supaya adik-adik tidak sedih lagi. Karena Tuhan mendengar semua, Tuhan melihat semua hati kita. Kita tidak perlu takut, dan kita ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kakak akhiri, kakak akan menunjukkan satu video bagaimana seorang anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya, dan akhirnya seorang ayah itu menyesali apa yang ia perbuat. Ya, adik-adik simak baik-baik video ini. Selamat menyaksikan.
Adik-adik sudah melihat kan videonya? Itu kita bisa ambil bagaimana kisahnya. Jangan sampai kita menyesal ya. Jangan sampai kita menyesal. Nah, makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Setia datang beribadah, datang ke gereja kepada Tuhan. Oke? Jadi demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo tutup matanya, lipat tangannya. Ya. Ayo, sekali lagi, jangan pernah sedih lagi, menangis lagi. Kalau adik-adik menangis, adik-adik langsung berdoa kepada Tuhan. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang datang pada pagi hari ini memberkati hidup kami. Bahwa kami diajarkan untuk kami tidak boleh sedih lagi Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar dan melihat setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan memberi kami untuk kami jangan takut dan mengingat setiap janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami inginkan kalau kami bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya, rencana-rencana kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.